Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama cerita Raja Faisal Raja memiliki nama Faisal, lengkap Arab Saudi. Faisal bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman As Saud. Lahir pada tanggal 14 April tahun 1906. Dia adalah putra ketiga dari Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud. Ibunya bernama Tarfa binti Abdullah bin Abdul Latif Al Said, yang merupakan istri kedua ayahnya, yang dinikahi ayahnya Raja Abdul Aziz pada tahun 1902 seusai merebut Riyadh. Faisal memiliki seorang kakak laki-laki yang seibu yang bernama Khalid, yang lahir pada tahun 1903, namun meninggal ketika masih bayi. Di usia 6 tahun Faisal ditinggal mati ibunya. Setelah kematian ibunya, Faisal muda kemudian mulai tinggal dengan kakek nenek dari pihak ibunya, yaitu Abdullah bin Abdul Latif dan Haya binti Abdul Rahman Al-Mubi. Di bawah bimbingan kakeknya, Pangeran Faisal merampungkan pembelajaran bacaan Al-Quran dan mempelajari doktrin dan hukum Islam dalam usia 9 tahun. Ia juga belajar menunggang kuda dan belajar politik dari ayahnya. Dan ayahnya lah yang berperan besar pengaruhnya dalam mempengaruhinya di dunia militer dan politik. Lahir di kalangan keluarga kerajaan, membuat Faisal yang menyandang gelar pangeran sudah harus terlibat dalam urusan kerajaan sejak usia belia. Pada masa muda, Faisal dipilih untuk mewakili ayahnya di forum-forum internasional. Pada tahun 1919, saat ayahnya Raja Abdul Aziz mendapat undangan untuk mengunjungi Inggris, Pangeran Faisal dikirim untuk mewakili dan menjadi anggota keluarga kerajaan Arab Saudi pertama yang berkunjung ke Inggris. Kunjungannya berlangsung selama sekitar 5 bulan, di mana dia bertemu dengan banyak pejabat pemerintahan Inggris. Pangeran Faisal juga menjadi anggota keluarga kerajaan Saudi pertama yang mengunjungi Prancis dalam kunjungan resmi kerajaan. Sebagai salah satu putra tertua Raja Saudi, Pangeran Faisal memegang tanggung jawab yang besar dalam pemerintahan Arab Saudi. Salah satunya adalah merebut kendali wilayah-wilayah seperti Hail dan Asir pada tahun 1922, di mana Faisal diutus memimpin pasukan berjumlah 6.000 orang. Wilayah Asir akhirnya jatuh ke tangan Arab Saudi pada akhir tahun itu. Pangeran Faisal kemudian diangkat menjadi Wazir Hijaz pada tanggal 9 Februari tahun 1926 usai ayahnya merebut wilayah tersebut. Pada tahun 1930, Raja Abdul Aziz menunjuk Faisal sebagai Menteri Luar Negeri. Dan sejak saat itu, ia beberapa kali berkunjung ke Eropa, termasuk Polandia pada tahun 1932 dan Rusia pada tahun 1933. Pada tanggal 8 Juli tahun 1932, ia mengunjungi Turki dan menemui Presiden Kemal Atatürk. Pada tanggal 23 September tahun 1932, Pangeran resmi mengumumkan pendirian Arab Saudi atas perantaraan dari ayahnya di Istana Al-Hamidiyah Mekah, dengan membacakan dekret kerajaan yang mengganti nama Kerajaan Hijaz dan Nets menjadi Kerajaan Arab Saudi. Pangeran Faisal mencapai prestasi puncaknya dalam bidang militer pada tahun 1934 ketika ia kembali ditunjuk untuk memimpin operasi militer dalam Perang Saudi-Yaman pada tahun 1934 yang berakhir dengan kemenangan Arab Saudi. Ia dan saudara seayahnya yaitu Pangeran Khalid berkunjung ke Amerika Serikat pada Oktober tahun 1943 atas undangan Presiden Franklin D. Roosevelt. Peristiwa tersebut adalah salah satu kontak awal Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Raja Abdul Aziz wafat dan posisinya sebagai Raja Saudi digantikan putra sulungnya yaitu Saud bin Abdul Aziz. Dengan sang kakak yang naik tahta, Faisal pun menempati posisi lama kakaknya menjadi pangeran mahkota. Sebenarnya menjelang akhir hidupnya, Raja Abdul Aziz mengangkat Faisal menjadi penerus, memungkinkan atas putra sulungnya yang masih hidup, yaitu putra mahkota Saud. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pengalaman Faisal yang jauh lebih luas.
Sejak Faisal masih kanak-kanak, Raja Abdul Aziz mengakuinya sebagai putra paling briliannya dan seringkali menugaskannya dengan penugasan perang dan diplomasi. Selain itu, Faisal dikenal karena menjalani gaya hidup bedoin atau sederhana. Raja Abdul Aziz pernah mengatakan, "Aku hanya berharap aku memiliki 3 Faisal." Abdul Aziz kala itu berujar saat membahas soal siapa yang akan menggantikannya. Namun Abdul Aziz membuat keputusan untuk mempertahankan Saud selaku putra mahkota karena mengkhawatirkan hal lain yang akan berujung pada penurunan stabilitas. Raja Saud memimpin dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan pendahulunya. Dia lebih banyak mengerahkan kekuatan militer. Pemerintahan kerajaan Saudi di bawah Raja Saud juga mendapat tekanan dari negara tetangga Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser dapat menghimpun para pangeran pembangkang, misalnya Pangeran Tal bin Abdul Aziz yang membelot ke Mesir. Khawatir dengan kebijakan keuangan Raja Saud yang membuat negara berujung pada keruntuhan dan penanganan urusan luar negerinya cenderung kurang, Raja Saud mendapat desakan dari anggota keluarga kerajaan senior dan para pemimpin keagamaan untuk mengangkat Faisal sebagai Perdana Menteri Arab Saudi pada tahun 1958. Dan hal ini memberi Faisal kekuasaan yang lebih besar. Selang beberapa tahun terjadi perebutan kekuasaan antara Raja Saud dengan Perdana Menteri Faisal yang berujung pada pengunduran dirinya pada jabatan Perdana Menteri pada tahun 1960. Hal ini dikarenakan Faisal menganggap raja telah menghambat reformasi perekonomian. Namun pada tahun 1962, dengan dukungan dari anggota keluarga kerajaan, Faisal kembali menjabat Perdana Menteri untuk kali kedua. Perselisihan Faisal dengan Raja Saud masih berlanjut hingga setahun kemudian. Pada masa ini, persaingan dengan Raja Saud berlanjut di balik layar. Dengan para pangeran kerajaan bertemu dan membujuk Pangeran Faisal untuk mengambil alih kekuasaan mutlak dari Raja Saud. Raja Saud telah membuat negara tersebut terlilit hutang dalam jumlah yang besar dan mempermalukan keluarga kerajaan dengan membuat rencana untuk membunuh Presiden Republik Arab Bersatu, yaitu Gamal Abdel Nasser. Dengan memanfaatkan masa-masa absennya sang raja yang sedang bepergian, karena alasan kesehatan di awal tahun 1963, Faisal semakin memperluas kendalinya di pemerintahan. Kala itu keadaan ekonomi dan politik Arab Saudi sedang memburuk. Faisal mencopot sejumlah pejabat yang setia pada Raja Saud dengan menggantikan mereka dengan pangeran yang disukainya untuk jabatan militer dan keamanan. Saat Raja Saud kembali, Pangeran Faisal menuntut agar dirinya diangkat menjadi wali raja hingga peran raja hanya sebatas peran seremonial. Pangeran Faisal mendapat dukungan dari para elit ulama dan anggota keluarga kerajaan yang mendesak agar Raja Saud mengabulkan tuntutan Pangeran Faisal. Walaupun sempat menolak, namun Raja Saud pada akhirnya menyetujui mengangkat Pangeran Faisal sebagai wali raja setelah kalah pendukung. Pada tanggal 4 Maret tahun 1964, Pangeran Faisal resmi diangkat menjadi wali raja Arab Saudi. Upaya Pangeran Faisal untuk merebut kekuasaan dari Raja Saud tidak berhenti sampai di sini saja. Karena di tahun yang sama dia kembali menggelar pertemuan petinggi kerajaan dan elit ulama untuk menyerukan raja turun tahta. Raja Saud yang sudah tidak memiliki kekuasaan akhirnya setuju untuk mundur. Dan Pangeran Faisal resmi diangkat menjadi Raja Arab Saudi pada tanggal 2 November tahun 1964. Sementara Saud diasingkan ke Mesir sebelum akhirnya menetap di Yunani. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Faisal selaku raja adalah mendirikan dewan untuk menyepakati persoalan penggantian pada masa mendatang. Para anggotanya meliputi para pamannya, yaitu Abdullah dan Musaid, dan para saudara seayahnya, yaitu Pangeran Khalid, Pangeran Fahd, Pangeran Abdullah, Pangeran Sultan, dan Pangeran Nawaf. Pada tahun 1967, Raja Faisal membentuk jabatan Perdana Menteri kedua dan mengangkat Pangeran Fahd pada jabatan tersebut.
Alasan untuk badan yang baru didirikan tersebut adalah permintaan dan saran dari Pangeran Khalid. Pemakaian bendera Arab Saudi diresmikan olehnya pada tanggal 15 Maret tahun 1973. Meskipun bendera tersebut telah dipakai sejak tahun 1902. Salah satu upaya modernisasi Faisal adalah hukum-hukum baru tentang media, penerbitan dan arsip, serta protokol kerjasama budaya bilateral dengan arsip perusahaan asing yang tercatat rapi di Arabia pada sekitaran pertengahan abad ke-20. Siaran televisi resmi dimulai pada tahun 1966. Pada tahun yang sama, keponakan Faisal menyerang markas besar televisi Saudi yang baru didirikan, namun dibunuh oleh personel keamanan. Penyerangnya adalah Pangeran Khalid bin Musaid, saudara laki-laki Pangeran Faisal bin Musaid, yang kelak sebagai pembunuh Raja Faisal. Dan kejadian tersebut merupakan motif yang paling banyak diterima untuk pembunuhan tersebut. Selama berkuasa, Raja Faisal dikenal sebagai salah satu raja dengan pengaruh besar dalam perkembangan kerajaan Arab Saudi. Salah satunya dalam membawa pandangan modern. Raja Faisal menggalakkan program penghapusan perbudakan di Arab Saudi, di mana sebelumnya perbudakan tidak dipersoalkan di Arab Saudi. Program ini dilakukan dengan membeli seluruh budak di Arab Saudi dengan kas pribadinya, hingga tidak tersisa satupun budak yang dimiliki seorang majikan di negara itu. Bahkan ada budak yang ia beli memiliki harga yang sangat mahal dengan nilai mata uang di masa itu, yaitu 2.800 US dollar. Kemudian ia bebaskan budak-budak yang dibelinya tersebut dan dilanjutkan dengan pemberlakuan aturan tentang pelarangan adanya perbudakan di Arab Saudi untuk selamanya. Pada tahun 1970, ia mendirikan Kementerian Kehakiman dan mengadakan rencana 5 tahun pertama negara tersebut untuk pembangunan ekonomi. Ia juga mengenalkan sistem mata uang wilayah administratif di negara tersebut dan melandasi pendirian sistem kesejahteraan modern. Di bawah kepemimpinannya, Raja Faisal mengawasi perluasan khusus jaringan-jaringan jalan raya modern di sepanjang kerajaan. Di bidang penerbangan, bandar-bandar udara diperluas dan diperbaharui. Sementara Saudi Arabian Airlines mengakuisisi pesawat-pesawat jet untuk menunjang pelayanan mereka. Pendidikan juga menerima perhatian tertinggi bagi Raja Faisal. Reformasi diterapkan dalam kurikulum, disertai dengan peningkatan dalam misi-misi pendidikan asing. Selain itu, ia memberikan pendidikan gratis untuk para murid Saudi. Selain pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan, dan pengembangan militer juga menjadi prioritas utama pada masa pemerintahan Raja Faisal. Sementara di ranah kebijakan luar negeri, Raja Faisal adalah seorang pendukung perjuangan bangsa Palestina. Raja Faisal menjadi salah satu tokoh Timur Tengah yang tegas dalam menolak pengaruh dan dominasi Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Raja Faisal secara tegas mengkritik standar ganda negara Barat terkait kemerdekaan Palestina. Keterlibatannya dengan kemerdekaan Palestina dimulai pada tahun 1938 ketika ia mewakili ayahnya di konferensi London yang membahas masalah Palestina. Ketika itu ia menyampaikan pidato penting yang menentang rencana pembagian. Ia menulis pesan kepada rakyat Saudi yang membahas perjuangan Palestina dan penderitaan rakyat Palestina. Salah satu kebijakannya tentang masalah tersebut adalah menolak mengakui Israel. Dia dengan tegas menolak dukungan terhadap Amerika Serikat terkait keputusan negara Paman Sam yang membela Israel dalam penjajahan di wilayah Palestina. Dukungan bagi Palestina dan perlawanan terhadap Israel ini juga yang mendorong Raja Faisal memberlakukan boikot suplai minyak ke negara-negara Barat yang dianggap terlalu membela Israel. Dampak boikot itu begitu dahsyat, sehingga menyebabkan krisis minyak dunia pada tahun 1973. Pada Perang Son Sipur atau Perang 6 Hari, Raja Faisal memerintahkan angkatan bersenjata Arab Saudi untuk terlibat. Ia mengirim 20.000 prajurit Saudi mendatangi Yordania untuk bergabung dengan pasukan Arab lainnya.
Usai perang, ia memerintahkan agar pasukan Saudi dikerahkan di dalam wilayah Yordania untuk menyediakan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan selama 10 tahun. Selain itu, Arab Saudi juga menggelontorkan 140 juta US dollar untuk didistribusikan pada negara-negara yang terdampak oleh perang tersebut. Meskipun ada beberapa ketidaksenambungan dengan perubahan sosial yang dilakukan olehnya, namun dunia Arab makin menghormati Raja Faisal selaku hasil kebijakannya memodernisasi Arab Saudi, kepengurusannya terhadap kota-kota suci Mekah dan Madinah, reputasinya selaku penentang keras Zionisme, dan penguatan keuangan yang meningkat cepat di negara tersebut. Setelah 11 tahun berkuasa, tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 1975, terjadi tragedi dalam kerajaan Arab Saudi, di mana sang raja tewas terbunuh di hadapan audiensi kerajaan. Raja Faisal tewas akibat 2 luka tembak yang disebabkan oleh keponakannya sendiri, yaitu Pangeran Faisal bin Musaid bin Abdul Aziz, yang saat itu masih berusia 27 tahun, yang menembak pamannya dari jarak dekat. Pangeran Faisal bin Musaid sendiri dikabarkan baru pulang dari studinya di Amerika Serikat. Di hari naas itu, Raja Faisal menghadiri pertemuan bilateral dengan delegasi Kuwait. Saat itu dia melihat sang keponakan memasuki ruang pertemuan. Setelah rapat usai, sang raja mendekati sang keponakan Pangeran Faisal bin Musaid untuk menciumnya sesuai tradisi keluarga. Namun tidak disangka, ketika raja membungkukkan badannya, sang keponakan mengeluarkan pistol dan melepaskan 3 tembakan ke arah Raja Faisal. Tembakan pertamanya mengenai dagu raja, dan tembakan kedua mengenai telinganya. Sementara tembakan ketiga meleset. Selanjutnya tubuh Raja Faisal tersungkur. Salah satu pengawal raja, yaitu Ahmed bin Abdul Wahab, memukul pangeran dengan pedangnya, meskipun pedang tersebut masih tersarung. Menteri Perminyakan Zaki Yamani dilaporkan telah berulang kali meneriakkan kepada penjaga agar tidak membunuh sang pangeran. Pangeran Faisal bin Musaid ditangkap segera setelah ia menyerang pamannya dan diinterogasi oleh polisi Saudi tentang pembunuhan itu. Raja Faisal langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Raja Faisal meninggal dunia pada tanggal 25 Maret tahun 1975 di usia 69 tahun. Sementara jenazah Raja Faisal dimakamkan di pemakaman Al-Qud di Riyadh pada tanggal 26 Maret tahun 1975. Ketika pemakaman, Pangeran Khalid yang baru saja diangkat menggantikannya sebagai Raja Arab Saudi menangisi jasad saudaranya yang dibunuh. Diketahui Raja Khalid merupakan saudara laki-laki yang sangat dekat dengan Raja Faisal. Menyusul kematian Raja, Kerajaan Arab Saudi memperingati 3 hari berkabung dan seluruh kegiatan pemerintahan ditangguhkan. Sedangkan Pangeran Faisal bin Musaid ditangkap tidak lama kemudian. Usai serangan tersebut, ia mula-mula dikatakan gila. Namun usai pengadilan, kelompok pakar kesehatan Saudi menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan sadar ketika ia menembak raja. Pangeran Faisal bin Musaid diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Raja Faisal pada tanggal 18 Juni tahun 1975 dan dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi dengan cara dipancung dengan menggunakan pedang oleh Al-Gojo di hadapan ribuan masyarakat yang hadir untuk menyaksikan hukuman tersebut di lapangan daerah Riyadh. Motif dari Pangeran Faisal bin Musaid melakukan pembunuhan tersebut hingga kini masih simpang siur. Ada asumsi yang mengatakan jika pangeran merasa dendam pada pamannya sendiri karena pembalasan kematian atas terbunuhnya saudara laki-lakinya, yaitu Pangeran Khalid bin Musaid oleh polisi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Raja Faisal sedang melakukan reformasi sekuler yang berujung pada penayangan televisi, dan hal ini menimbulkan pertentangan. Pangeran Khalid bin Musaid memimpin serangan ke stasiun televisi pada tahun 1966 dan ia ditembak mati oleh aparat polisi ketika aparat sedang melakukan pengamanan ketika demo berlangsung. Ada juga yang menduga
bahwa sang pangeran merupakan agen dinas intelijen Israel Mossad atau dinas intelijen Amerika Serikat CIA, karena sang pangeran pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Namun motif pasti dari pembunuhan itu masih belum jelas. Tetapi diketahui, jika Pangeran Faisal bin Musaid memiliki emosi yang tidak stabil dan pernah menjalani perawatan psikologis di Mesir. Kondisi kejiwaannya pun disebut menjadi salah satu alasan dirinya tega menembak pamannya sendiri yang saat itu berstatus sebagai Raja Arab Saudi. Faisal bin Musaid sendiri mengaku bahwa pembunuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Sepanjang hidupnya, Raja Faisal sempat menikah beberapa kali. Pernikahan pertama Raja Faisal adalah dengan Sultanah binti Ahmed Al-Sudairi yang dinikahinya saat Raja Faisal masih berstatus pangeran dan berusia 15 tahun. Dari pernikahan itu Raja Faisal memiliki seorang putra yang bernama Abdullah. Pernikahan kedua Raja Faisal dengan Ifat Al-Tunayam yang lahir dan dibesarkan di Turki. Keduanya menikah pada tahun 1932 di Jeddah dan memiliki 9 anak. Istri ketiga Raja Faisal bernama Al-Jawhara binti Saud yang dinikahi Raja pada tahun 1935. Al-Jawhara masih merupakan kerabat Raja, yaitu putri dari bibinya Nora binti Abdurrahman. Dari pernikahan ketiganya, Raja Faisal mendapat seorang putri yang diberi nama Munira. Pernikahan keempat Raja Faisal adalah dengan Haya binti Turki. Dari pernikahan keempatnya ini Raja mendapatkan 3 orang anak. Pernikahan kelima Raja Faisal dengan Hesa binti Muhammad. Dari pernikahan kelimanya ini, Raja memiliki 2 orang anak. Selanjutnya pernikahan keenam Raja Faisal dengan Munira binti Suhaim dan memperoleh seorang anak. Pernikahan ketujuh Raja Faisal dengan Fatimah binti Abdul Aziz dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Putri Munira, namun meninggal ketika usianya masih muda. Setelah meninggalnya Raja Faisal, saudaranya Pangeran Khalid menggantikannya sebagai Raja Arab Saudi setelah mendapat persetujuan dari keluarga besar Kerajaan Saudi. Itu tadi kisah kematian tragis Raja Faisal dari Arab Saudi yang meninggal karena ditembak oleh keponakannya sendiri. Kejadian ini sangat tragis dan miris sekali, di mana pembunuhan dilakukan oleh keluarga dekatnya sendiri. Setelah mendengar kisah ini, menurut pendapat teman-teman, sudah pantaskah sang keponakan menerima hukuman mati dengan cara dipenggal? Mengingat kejahatan yang telah ia lakukan kepada sang paman. Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada materi yang masih kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.